para fuqaha, para ulama usul fikih, bagi mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqh bersama Ustaz Dr. Wandi Tirmizi hafizahullahu taala. Dan pembahasan pagi ini kita akan lanjutkan dari beberapa pertemuan sebelumnya berkaitan dengan bab hibah atau bab hadiah dan bagaimana ketentuan dalam syariat Islam di dalam permasalahan hadiah. Kita berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah ya, dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita membahas bab-bab muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dan disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, dan sudah sampai pada bab hibah, dan sekarang kita masuk tentang aturan hibah dari orang tua kepada anak-anaknya. Seperti apa aturannya? Nah. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal mashru'u fi utiyati al-awladi an yusawwiya bainahum ala qadri mirasihim liqawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa'dilu baina awladikum muttafaqun alaih. فيجب على الوالد أبا أو كان أما إذا أراد أن يعطي أحدا من أبنائه عطية أن يعطي كل واحد من أبنائه مثل ما أعطي هذا الابن، وأن يعطي كل بنت من بناته نصف ما أعطي هذا البن وفق ما هو مقدار في كتاب الله تعالى في شأن الميراث في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Dan pemberian yang disyariatkan di dalam autiyah kepada anak-anak, maka ketentuannya adalah diberikan dalam kadar yang sama di antara mereka sesuai dengan ketentuan dan pembagian dalam bab waris. Ya, footnote-nya dulu Ustaz, nomor 2. Wa mithlul hibbah Wa hadha huwa sahih fi hadzal mas'alah. Footnote yang tsani sudah. Ya. Nah. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة فتجب التسوية بينهم لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم عدم التسوية بينهم جورا وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية بقوله سوي كما في بعض روايات حديث نعمان الآتي. Dan ini yang sahih di dalam permasalahan ini, maka wajib untuk memberikan dalam kadar yang sama di antara mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tasmiyah, menyebutkan taswiyah bainahum, ada mutaswiyah bainahum juran, ketidaksetaraan atau sama antara mereka, maka termasuk dalam perkaraan zalim. Nah,
Dan Rasulullah memberikan perintah untuk memberikan persamaan, kesetaraan dalam hadiah dengan perkataan beliau, sawi, ya, bagikanlah dengan yang sama. Sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat hadis Nu'man al-Ati. Dan jumhur ahlul ilmi menyebutkan sunnahnya menyamakan di dalam bab ini dan tidak diperboleh wa'adamu wujubiha. Akan tapi ini tidak menjadi wajib hukumnya. Wa wujubu taswiyah bainahum huwa min mufradati madhhabil Hanabilah. Dan wajibnya sama di dalam pemberian hadiah di antara anak-anak merupakan di antara pendapat madhab Hanabilah. Mufradat madhab itu artinya ketersendirian madhab. Artinya dalam masalah ini yang mengatakan wajib at-taswiyah itu hanya madhab Hambali. Madhab para ulama yang lain tidak. Dinamakan mufradat. Dan banyak karya ilmiah, tesis dan disertasi ditulis seputar ini. Ada mufradat mazhab Hambali dalam bidang ibadah, ada mufradat mazhab dalam bidang muamalat dan seterusnya. Ada mufradat mazhab Hanafi, ada mufradat mazhab Maliki, ada mufradat mazhab Syafi'i, dan seperti itu yang ditulis oleh banyak para peneliti. Maka dalam hal ini, dalam menurut mazhab Hambali, wajib hukumnya anak-anak itu sama diberikan hadiah. Bila yang satu diberikan, yang lain diberikan. Bila orang tua tidak melakukan, dia berdosa. Ya, hanya anak pertama atau anak yang perempuan atau anak yang bungsu, biasanya kan orang tua memiliki kasih sayang yang tidak bisa diatur. Memang Allah ciptakan yang nama kasih sayang itu tidak bisa disamaratakan. Ya. Dengan berbagai indikator-indikator yang menyebabkan dia melebihkan satu anak dari yang lainnya. Mungkin karena akhlaknya baik dan seterusnya, sehingga dia memberikan hadiah satu kepada yang lain. Seperti umpamanya, kadang orang tua memberikan rumah kepada anak pertama yang sudah nikah. Anak yang kedua tidak dikasih. Yang ketiga, keempat tidak dikasih. Katanya nanti kalau kamu nikah. Siapa yang menjamin orang tua masih hidup? Atau siapa yang menjamin orang tua masih punya rezeki untuk bangun rumah kedua, ketiga, dan keempat? Ya, maka kalau satu diberikan rumah, yang lainnya dikasih rumah. Kalau rumah cuma satu, yang diberikan satu rumah huni, tinggal katakan, ini kamu punya hak pakai saja, karena kamu sudah menikah umpamanya, sudah punya keluarga. Ya, maka kepemilikan bukan milik kamu, tak milik orang tua. Sehingga bila orang tua tidak mampu atau umpamanya wafat, itu statusnya dibagi waris. Semuanya pun dapat. Ya, maka wajib diberikan semuanya. Tidak ada yang tidak boleh diberikan. Kenapa wajib? Karena Nabi SAW dalam hadis Nu'man bin Bashir, di mana Bashir, ayahnya Nu'man, memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man. Lalu dia minta Rasulullah untuk menjadi saksi, hadiahnya mahal, seorang budak. Rasulullah menanyakan, apakah seluruh anakmu engkau berikan hadiah yang sama? Dia menjawab tidak. Ada beberapa lafaz dan ucapan Nabi. Ada Nabi mengatakan sawi, beri semuanya, samakan. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi sebuah perbuatan zalim. Dia namakan itu adalah kezaliman. Ya, berarti sebenarnya sebuah dosa. Kalau dosa berarti wajib. Ini dalil dari mazhab Hambali yang mengatakan itu adalah wajib untuk diberikan. Tapi apakah sama rata, sama valuasinya, nilainya? Di sini berbeda mazhab para ulama. Mazhab Hambali sesuai dengan kadar warisan.
Kalau anak perempuan berarti 1, anak laki-laki 2. Kalau diberikan rumah, anak laki-laki nilainya 500 juta, berarti anak perempuan diberikan rumah dengan nilai 250 juta. Bukan ukurannya luas dan besarnya, tapi adalah nilainya, harganya. Lanjut. Nah, maka wajib atas orang tua, baik itu ayah maupun ibu, apabila hendak memberikan kepada seseorang di antara anak laki-lakinya pemberian, untuk memberikan seluruhnya dari anak laki-laki sesuai dengan apa yang dia berikan kepada anak yang sebelumnya. Dan apabila dia memberikan kepada putrinya dari anak-anak perempuannya sebagian setengah dari yang dia berikan kepada anak laki-laki, sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam kitab Allah di dalam bab waris. Sebagaimana Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum, di mana Allah mewasiatkan untuk anak-anak kalian untuk bagian laki-laki sebagaimana bagian dua anak perempuan. Wa hadhi taswiyah baina. Ini mazhab Hambali. Mazhab para ulama yang lain dari mazhab Syafi'i, mereka tidak mewajibkan 1:2 laki dan perempuan. Karena itu babnya waris, ini babnya hibah. Ya. Mereka mengatakan boleh saja dibagi rata oleh orang tua. Tapi kalau waris tidak. Baik. Lanjut. وهذه تسوية بين الأولاد إنما هي على الصحيح إذا أراد أن يهب لواحد أو أكثر من أولاده هبة على سبيل البر والإيثار له. Maka persamaan ini di antara anak-anak yang sahih adalah apabila dimaksudkan dari pemberian hadiah kepada salah seorang di antara mereka atau banyak dari anak-anaknya, satu pemberian atau hadiah dalam rangka memberikan kebaikan atau memberikan keutamaan kepada mereka. Amma in arada an yahiba li wahidin aw aktsar min auladihi min ajli haja khassa bih fala haraj. Adapun apabila orang tua memberikan satu atau lebih dari anak-anaknya dalam tujuan atau maksud kebutuhan khusus untuknya, maka ini tidak mengapa. Kayakuna faqiran, seperti anak itu fakir, fayu'tihi ma. Footnote-nya. 2. Wa mithlul hibbah al-qard lidukhuli fi umumil hadits tsabik. Sebagaimana hibah, demikian juga al-qard, pinjaman, sesuai dengan keumuman hadis sebelumnya. Fayuqridu kullan minhum bihasbi hajatihi. Maka orang tua memberikan pinjaman kepada anak-anak sesuai dengan hajat kebutuhannya. Nah. Lanjut. Kay yakuna faqira fayutihi ma yudfa anhu al-faqir. Faqr. Seperti seorang anak yang fakir, maka dia diberikan pinjaman atau hadiah yang bisa melepaskan dirinya dari kefakiran. Au yakun balagha siniz zawaj fazawwajuhu. Atau anak itu telah mencapai usia menikah, maka diberikan sebuah pemberian untuk dia bisa menikah. Fala yajibu alaihi an yu'tiya man lam yablugh siniz zawaj aw tazawwaj fi waqtin laysa inda abihi ma yu'tihi. Maka tidak ada kewajiban atas orang tua untuk memberikan kepada anak-anak yang belum mencapai usia baligh atau usia nikah, atau dia menikahkan pada waktu di mana ayahnya tidak memiliki sesuatu untuk diberikan. Wa mithluhuma ay yakuna ahad auladihi mutafarrigan li talabil ilmi. Seperti hal ini apabila ada seorang anak yang ingin secara khusus bertafarruq untuk mencari ilmu syar'i, untuk mencari ilmu, fa yajuzu an yu'tiyahu ma yu'inihi ala talabil ilmi. Naam. Fa yajuzu an yu'tiyahu ma yu'inuhu ala talabil ilmi. Maka diperbolehkan bagi orang tua memberikan kepada anaknya apa yang bisa memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya untuk menuntut ilmu. Wa ma yahtajuhu min qimati kutubin wa nahwiha. Dan apa yang dia butuhkan dari harga atau nilai kitab dan yang semisalnya atau kebutuhan lainnya. Wa mithluhum ay yakuna ahad auladihi ajizan an takassubi li'aqati aw ghairiha. Atau seperti seorang di antara anak-anak mereka yang tidak mampu untuk berusaha karena pengangguran atau yang semisalnya, au kanat imra'atun la zawaj laha, atau anak perempuan yang tidak atau belum menikah.
Wa misluhum ayyakuna ahad auladihim maridhan. Sama halnya seperti seorang anak yang berada dalam kondisi sakit, wa muhtajan ilal ilaj, dan butuh kepada biaya pengobatan. Wa laysa indahu ma yakfi dzalika, dan dia tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya. Ya. Itu yang diharuskan sama hibah adalah dalam rangka hibah sebagai hadiah kebajikan. Bukan karena memang ada kepentingan khusus. Ya. Jelas kita sampaikan kalau nafkah sesuai kebutuhan masing-masing. Hibah namanya ingin ngasih uang, ya, ngasih kendaraan, ngasih rumah pada anak-anaknya, ini harus adil. Kecuali ada kondisi khusus. Kondisi khusus karena itu orang tua menghibahkan. Ini dia tidak wajib adil. Apa contohnya kondisi khusus? Ya, seperti anak-anaknya ada beberapa orang yang selainnya sukses, yang satu subhanallah rezekinya disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla, padahal dia sudah maksimal, tak cukup biaya untuk hidup diri dan anak-anaknya. Ini di sini orang tua boleh memberikan dia hibah. Namanya ini alhamdulillah abang-abangmu, adik-adikmu sudah punya kerjaan tetap, kamu yang tidak, ini rawat ini kebun, tanah, kamu tanamin, dan hasilnya semuanya ambil untukmu. Ini kan dia hibah berarti ini. Ya. Cuman yang dihibahkan adalah hasilnya, bukan tanahnya. Atau satu anak sudah masuk umur nikah. Ya. Dan dia tidak mempunyai kemampuan cukup pada saat nikah. Karena kalau nunggu anak itu mampu menikah, mungkin nggak nikah-nikah sampai tua dia. Nah, antara inflasi dengan penungguan nikah terus berjalan. Nunggu dulu sampai cukup uang saya. Terkumpul uang 100 juta. 5 tahun yang lalu 100 juta nikah udah mewah. Sekarang karena inflasi belum cukup. Dah terkumpul 100 juta, datang 200 juta, ngumpul lagi 5 tahun lagi. Inflasi lagi. Kapan dia mau nikah? Maka orang tua membantu dia. Yaudah kamu nikah aja. Ya. Kata orang tua, kamu nikah, yang kamu ada uang, serahkan, sini kekurangannya kami bantu. Kami kasih hibah. Ya. Maka yang lain yang belum berhibah tidak mesti harus dikasih uang senilai itu. Ya. Atau yang lain ketika mereka ingin nikah, ayah tidak mampu lagi, maka dia tidak wajib menyamakan. Ya. Begitu juga bila salah seorang anaknya ingin menuntut ilmu syar'i, tafarru. Kalau dulu tidak ada, jarang beasiswa, sekarang alhamdulillah untuk ilmu syar'i di beberapa kampus di perguruan tinggi baik di Indonesia atau di luar negeri ada yang memberikan biaya hidup, namakan dengan mukafa'ah. Ya. Walaupun tidak berlebih, cukuplah untuk biaya hidup. Maka orang tua mengatakan, ya udah kamu menuntut ilmu syar'i lah. Ya, yang pergi beasiswa tidak lulus ayah. Terus semuanya kalau yang mulazamah kamu mau ayah kemana? Ke Madinah ada, ke Mekah ada, umpamanya di Haram Makki, di Masjid Nabawi ada akademi, bisa belajar ilmu syar'i di sana, dan orang tua membiayainya. Ya, ini tidak ada masalah karena ada hajah. Begitu juga memberi uang untuk membeli buku. Ya, kalau sekarang cukup beli tab, bisa diunduh semua kitab-kitab, bisa dibaca. Tapi kalau ingin lebih enak beli buku, mungkin beli buku dan seterusnya.
Atau ada anaknya tidak bisa memang mencari nafkah, ya, karena keterbatasan mungkin cacat mental atau segala macam, memang keterbatasannya. Maka ini orang tua boleh memberikan hadiah lebih dari yang lainnya. Atau dia punya anak perempuan, tidak ada suaminya, atau jadi janda, ya, anak perempuan yang lain tidak boleh iri. Saya ngasih kakak kalian janda, suaminya wafat, ya, jangan juga berharap kalau jadi janda agar dibantu oleh ayah. Atau yang sakit butuh biaya dan dana yang dia miliki tidak cukup, maka orang tua memberikan hibah dalam hal ini tidak mengapa, dibolehkan. Maksudnya. Nah. Baki hada qalil, nah, so. Wa misluhu ila umrah waqif. Baik, ahsan. Oke, sohatan ikra. Baik. ومثله إذا أراد أن يؤتي أحد أولاده عطية مقابل عمل يقوم به فأعطاه بقدر جهده وتعبه. Dan seperti ini juga apabila seseorang memberikan kepada salah satu dari anak-anaknya satu pemberian sebagai ganti dari pekerjaan yang dia telah kerjakan, maka anak itu diberikan sesuai dengan kadar kesungguhannya dan kelatihannya di dalam bekerja. Hayyakuna ahadu auladihi ya'malu fi tijarati walidihi. Seperti seorang anak dari anak-anaknya yang bekerja membantu ayahnya di dalam perdagangan, di dalam perniagaan. Au kana faragha nafsahu li khidmati walidihi. Atau si anak itu secara khusus menghabiskan waktunya untuk memberikan pelayanan kepada ayahnya. Nah, fayajuzu lahu footnote. Baik. Fayajuzu lahu an yaj'ala lahu ratiban sahriyan aw sanawiyan biqadri amalihi. Maka diperbolehkan untuk diberikan kepada anak ini gaji atau intensif bulanan atau tahunan. Insentif bulanan atau tahunan sesuai dengan pekerjaannya. Ma mura'ati ma yunfiqu alaihi idza kana yunfiq alaihi. Dengan tetap memperhatikan nilai nafkah yang diberikan ayah kepada anak tersebut apabila dia memberikan nafkah kepadanya. Naam. Hasil. Wa yajibu ta'dilu fi 'utiyya auladihi ala hasbi mirathihim. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, naam. Halaman selanjutnya di bawah footnote. Falau mata. Nah. سطر واحد اثنين ثلاثة سطر رابع في الوسط فلو مات الوالد قبل التسوية. وجد halaman selanjutnya di footnote masih lanjutan footnote tadi. Al-akhraj wa ma idza imtana'a بعده وما إذا امتنع فلو مات الوالد قبل تسوية الواجبة فللباقين الرجوع وهو رواية الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص. Dan apabila orang tua wafat, nah, sebelum وأما الولد المفضل فأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا وهل يطيب له الإمساك إذا قلنا لا يجبر على رده فكلام أحمد يقتضي روايتين. Nah, apabila ayah wafat sebelum taswiyatil wajibah falil baqin arruju', sebelum pemberian yang sama yang diwajibkan maka bagi yang lain untuk mengembalikan. Ini merupakan riwayat Imam Ahmad dan apa yang dipilih oleh Ibnu Battah dan Abi Hafiz. Adapun anak yang al-mufaddal yang diberikan lebih, maka wajib baginya untuk mengembalikan setelah wafatnya, dan ini menjadi pendapat yang satu pendapat. Dan apakah diperbolehkan baginya untuk menahannya? Maka apabila
demikian kita katakan la yujibiru ala raddi, tidak ada kewajiban baginya untuk mengembalikan apa yang telah diberikan ayahnya. Nah. Ya. Begitu juga boleh melebihkan anak dari yang lain, satu anak dari yang lain, bila anak itu membantu usaha orang tua. Ya. Seperti orang tua punya usaha baik kecil atau besar, anak yang lain sibuk dengan bisnisnya masing-masing. Satu anak kerja di perusahaan orang tua atau di warung atau di toko orang tua. Nah. Sehingga orang tua memberi dia bulanan sebagai imbalan gajinya. Boleh? Boleh. Apakah ini adil? Adil, karena imbalan kerja. Bukan imbalan pemberian tanpa sesuatu. Begitu juga kalau yang lain anak-anak pada sibuk dengan pekerjaannya dan rumah tangganya masing-masing. Ada satu anak yang berkhidmat kepada orang tuanya. Artinya orang tua sudah mulai uzur, mesti ada yang memasak, beliin makanan, mengontrol makannya, kemudian bawa cek kesehatan bulanan atau apa. Artinya dia memang menyediakan waktu untuk itu. Maka bila orang tua memberikan upah, gaji kepada anak ini, haknya dia. Dan ini tidak dianggap orang tua tidak adil. Karena dia bisa jadi anak itu sebelumnya tinggal di daerah lain, di kota lain. Dan dia memiliki pekerjaan. Sekarang karena kondisi orang tua uzur, dia pulang ke kampung, duduk berkhidmat kepada orang tuanya, dan pekerjaan lama ditinggalkan. Ada mungkin dia kerja juga serabutan di kampung, tapi pendapatan tidak seperti yang sebelumnya. Maka bila orang tua berkemampuan dan memberikan gaji bulanan, ini masih dibolehkan dan termasuk bukan hibah yang terlarang. Ya. Dalam kasus pemberian hibah yang tidak sama rata, yang tidak adil tadi, qadarullah sebelum orang tua tahu bahwa itu hukumnya haram dan sebelum dia cabut, keburu wafat. Kalau dia masih hidup dan tahu hukumnya haram, dia wajib mencabutnya. Dan orang tua seperti yang kita jelaskan pertemuan sebelumnya, halal menarik kembali hibah kepada anaknya walaupun sudah diterima oleh anak. Kalau pihak lain tidak, tapi ayah, ibu kepada anak bisa mencabut kembali, menarik kembali. Qadarullah sampai orang tua wafat. Ya. Maka dan belum orang tua menyamakan pembagiannya. Maka anak-anak rujuk. Ya. Rujuk yang sudah dapat berlebih, dia mengatakan saya kembalikan karena abang nggak dapat atau adik nggak dapat, ayah keburu wafat, saya kembalikan, ya, kita bagi waris bersama. Ini hukumnya wajib. Kalau enggak, si anak berdosa. Baik. Allah barik. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ikhwah fillah azakumullah, demikian beberapa ketentuan di dalam bab hibah berkaitan juga dengan pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Baik, kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan akhi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Abdillah, Nam. Ya, silakan. Pertanyaan saya, Ustaz, ada dua. Yang pertama, Ustaz, kan terkadang ini anak yang merawat, Ustaz. Justru kalau pembagian waris dia minta lebih karena saudara yang lain tidak bantu merawat, begitu katanya Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya juga bagaimana itu orang
dia mengajar tahsin di masjid Ustaz, bisakah kita kasih upah dari infaknya masjid Ustaz? Ya. Itu ya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khairan barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Ya. Kalau dia tadi kan bila orang tua memberikan hibah berbeda. Nah. Sekarang orang tua keburu wafat dan tidak memberikan hibah berbeda kepada anak yang berkhidmah tadi kepadanya. Ya, apakah anak berhak meminta? Itu tergantung niat dia. Kalau niat dia adalah memang mengharap upah dari orang tuanya karena ditinggalkan pekerjaan sebelumnya dan orang tuanya mampu, cuman dia nggak enak ngomongnya, sempat sih tapi belum ada keputusan, keburu orang tua meninggal. Ini dia boleh mengklaim kepada saudara-saudaranya untuk mendapatkan warisan lebih dari yang lain kalau memang tujuannya itu. Tapi kalau tujuannya enggak kok, bagi saya berkhidmah kepada orang tua bagian dari pintu surga yang dibukakan oleh Allah, ya saya tidak minta. Lalu saudara-saudarinya ingin memberikan lebih dalam warisan, ini tidak ada masalah juga. Nah, ya. Ada pun yang kedua, Ustaz. Yang kedua, pengajar tahsin di masjid diberikan upah dari infak masjid. Bagaimana hukum? Pengajar tahsin di masjid diberikan dari infak di masjid. Ya, itu termasuk dari kegiatan umumnya di masjid kaum muslimin, mengajarkan anak-anak kaum muslimin dan kaum muslimin yang ingin belajar untuk tahsin. Tidak ada masalah diberikan infak dari mengajarkan tahsinul Quran. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian alhamdulillah, semoga menjadi pencerahan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Ya, silakan. Atau terputus, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi dari hamba Allah di Cibubur, Ustaz. Terkait dengan hibah, bagaimana jika orang tua mengatakan saat dia wafat nanti uang tabungannya ingin diberikan kepada salah seorang anaknya yang qadarullah kondisi ekonominya lebih rendah dari anak-anak yang lainnya. Kemudian anak-anak lainnya sudah menyetujui. Apakah ini diperbolehkan dan apakah nama jenis pemberian seperti ini, Ustaz? Ini namanya wasiat dan Nabi SAW melarang wasiat kepada anak-anak. Ya, karena belum ada serah terima. Dia memberikan bila dia wafat. Maka ini tergantung anak-anak yang lain, kalau mereka setuju untuk meneruskan wasiat tersebut, maka boleh, tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Demikian kami akan kembali pertanyaan selanjutnya via telepon di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini dengan Pak Arif nih di Lebak, Rangkas Bitung. Saya seorang tunanetra nih Pak. Masya Allah. Saya Silakan Pak. mau tanya ini, kalau misalkan kita hafalan membaca surat Yasin, mulut kita berbicara tapi hati kita itu berzikir, misalkan baca subhanallah, misalkan apa aja gitulah, yang penting zikir kepada Allah. Nah, baik Pak, kita akan. Yang kedua, saya mohon doanya untuk saya, Pak Ustadz, saya seorang tunanetra gagal operasi supaya bisa dikabulkan permintaan saya dan minta doanya biar. Baik Pak, barakallahu fiik Pak, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyembuhkan Bapak yang bertanya dan seluruh kaum muslimin yang menderita, menerima musibah, sakit dan seterusnya. Adapun pertanyaan pertama mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz yang lain. Demikian Bapak, untuk pertanyaan yang disampaikan nanti bisa disampaikan pada kajian-kajian khusus yang membahas dalam bab ibadah. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan kesabaran. Kami akan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. A adalah seorang perempuan yang mendapatkan rizki yang tidak terduga berupa waris.
Posisinya beliau sebagai seorang janda memiliki 4 anak yang masih perlu biaya sekolah. Pertanyaannya Ustaz, apakah si A ini, ya, ibu ini boleh mengajukan ke amil zakat untuk membantu biaya sekolah anak-anaknya, mengingat rezeki berupa waris tadi adalah untuk biaya hidup dirinya dan anak-anaknya. Jazakallahu khair. Tinggal dilihat apakah harta warisan untuk anak-anak tadi cukup atau kurang. Nah. Ya, kalau masih cukup untuk 1 tahun ke depan tidak boleh. Namanya warisan dari suaminya yang meninggal tadi setelah dibagi waris untuk istri dan anak-anaknya masing-masing ada yang 100 juta, ada yang 300 juta umpamanya, dan masih cukup setahun dia hidup dengan itu. Ya, maka mereka tidak halal menerima zakat. Tapi kemudian qadarullah setahun habis untuk kepentingan yang sifatnya primer dan tidak berhidup bermewah-mewah dengan sesederhana mungkin, ketika sudah tidak ada masukan dan tidak ada aset yang bisa diuangkan lagi, boleh dia mengajukan ke lembaga amil zakat. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian ibu yang bertanya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan telepon di 0218236543. Baik, dan kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan pagi ini bagian yang bergabung dalam bab hibah secara khusus. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Subono, Ustaz. Pak Subono, Jawa Timur. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya mau tanya tentang saya kan juga mengalami kebutaan sekitar 5 tahun. Dulu saya bekerja bersama-sama untuk mendapatkan rezeki dan ya alhamdulillah barakallah ada harta lah sekian gitu. Terus ketika saya dinyatakan buta oleh dokter, istri saya mau menguasai harta yang kami peroleh. Nah, yang saya tanyakan, apakah harta yang kami peroleh termasuk harta bersama? Apabila saya diusir dari tempat tinggal saya, kan saya nggak punya anak, saya menuntut hak saya, apakah itu dibenarkan menurut syariat? Mohon tausiahnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subhanahu, silakan Ustaz. Allah barik fiik. Harta suami, harta istri masing-masing. Cuman suami ada kewajiban menafkahi istri. Ya, sebesar nafkah itu menjadi milik istri. Sisa dari nafkah tidak. Bila kemudian istri menguasai tanpa keredoan suami tentunya, maka ini bagian dari merampas harta orang lain. Dan hukumnya bagian dari dosa besar. Ya, bagian terzalimi suami atau istri, terkadang yang menzalimi istri, terkadang menzalimi suami. Bagian terzalimi boleh mengadukannya kepada pihak yang berwenang untuk dia mendapatkan haknya. Dan bagi yang menzalimi, ingat bahwa Allah Jalla fi'ula memang tidak langsung mengazab orang zalim. Tapi bukan berarti Allah membiarkan orang berbuat zalim, tidak. Akan ada waktunya di mana Allah akan mengambilkan hak orang yang dizalimi. Tidak di dunia, di akhirat akan diselesaikan, dan pada waktu itu orang berbuat zalim tidak lagi bisa bertaubat, dan efeknya tentu paling buruk bagi mereka. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian Pak Subhana, semoga menjadi pencerahan dan nasihat, dan demikian barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami akan pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, telah masuk, silakan hadir. Halo, silakan akhi. Baik, tanpa kita terputus, kami akan pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz,
dari hamba Allah di Tangerang, apakah uang pesangon dari perusahaan harus atau wajib dikeluarkan zakatnya? Mohon pencerahannya. Ya, bila jumlahnya lebih nisab, pertama sebelum dikeluarkan zakatnya adalah keluarkan dana pertambahan dari uang pensiunan tadi, karena dana disimpan di sebuah lembaga dan lembaga itu menyimpankan dana itu ke bank ribawi dan mereka berikan pertambahan bunga. Maka bunga pertambahan itu berikan kepada fakir miskin. Bila kondisinya saat menerima itu sedang fakir miskin, dia tidak perlu memberikan kepada fakir miskin yang lain, silahkan diambil oleh dia. Kemudian sisanya setelah dikeluarkan dana riba tadi, sisanya tadi kalau masih sampai nisab, dikeluarkan cukup sekali zakatnya 2,5%. Walau ini umur uang sudah puluhan tahun. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair barakallahu fiik. Demikian Bapak Ibu yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Sanum di Bekasi, beliau bertanya, Ustaz, untuk menghindari KPR riba, orang tua saya meminjamkan uang deposito dari bank syariah senilai 653 juta rupiah. Akan tapi ibu saya menyampaikan tidak perlu bayar bunga dan sistem cicil per tahun 50-100 juta hingga lunas. Namun harus membayar SHU, di mana SHU ini adalah bagian hasil dari bank syariah sebelumnya, karena sebelumnya beliau dapat bagi hasil dari deposito di bank tersebut. Uang SHU digunakan ibu saya untuk membayar listrik setiap bulannya. Dalam artian kami harus membayar SHU ke ibu setiap bulan senilai 800 sampai 1 juta di luar cicilan. Dan ibu saya menyampaikan apabila cicilan berkurang, SHU yang kami bayarkan setiap bulan juga akan berkurang. Pertanyaannya, bagaimanakah sifat hutang seperti ini, Ustaz, apabila orang tua sudah tidak ada, dan bagaimana hukumnya? Ini hutangnya riba dengan orang tuanya. Ya. Maka yang wajib dia bayar hanya pokoknya saja. 650 juta yang dia pinjam itu yang wajib dia kembalikan. Yang lain berdosa. Ya. Karena misalkan ada pertambahan. Bila orang tua sudah meninggal, ini dibagi waris. Dan dia mengembalikan yang bukan bagian waris dia. Kalau dibagi waris dia dapat umpamanya 100 juta. Berarti yang wajib dia bayar lagi 550 dari 650 juta tadi. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair barakallahu fiik, Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung dalam bab hibah, baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Vera di Bandung. Baik, silakan pertanyaannya, Umu. Aslam Ustaz, apabila ayah pada saat masih hidup memberikan hadiah kepada anak nomor 3 karena hadiah pernikahan berupa tanah kosong, dan langsung dibalik nama sertifikat menjadi anak ketiga tersebut. Total ada 6 anak, yang pertama sudah wafat, qadarullah, dan yang lainnya itu tidak mendapatkan. Jadi apakah yang harus dilakukan, Ustaz? Sekarang ayah sudah wafat. Jazakallah khair. Anak yang mendapat berlebih wajib mengembalikan hibahnya dibagi waris. Karena sudah nama dia nilai, berapa nilainya, dia bagi hak waris kepada saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya 2 bagian, saudari perempuannya 1 bagian. Wabillahi taufiq. Walaupun sudah dibalik nama oleh untuk tiga tersebut, Ustaz, ya? Iya. Ya, apa, Ustaz? Cukup jelas, Umu? Iya, jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Wa jazakallahu khair barakallahu fiik. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan masih via telepon di 0218236543. Silahkan. Nah, halo. Halo. Iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Saya Hadi di Bogor. Pak Hadi di Bogor, silahkan Pak. Ustaz, mau tanya tentang, saya bingung antara kehalalan gaji dan pekerjaan saya. Silakan Pak. Pertanyaannya, saya kerja sebagai software developer.
Dan produk kita itu produk kesehatan seperti telemedicine. Jadi untuk konsultasi psikologi dan pasca operasi lewat video. Nah, di sini kita perusahaannya bekerja sama dengan asuransi. Karena beberapa istilahnya nasabahnya asuransi itu direkomendasikan pakai aplikasi kami untuk melakukan terapi gitu, Ustadz. Nah, hukumnya saya yang bekerja di sana gimana, Ustadz? Kalau produk kami sih murni produk kesehatan, cuma klien-kliennya itu kita kontrak dengan asuransi untuk supaya si yang pengguna asuransi itu memakai aplikasi kita. Ya, bagi Anda tidak ada masalah karena Anda jual adalah halal. Wabillahi taufik. Nah, cukup jelas Bapak. Berarti ini hukumnya sama sebagai mungkin sama karena ada kakak dan adik saya juga yang kerja sebagai perawat. Berarti ini sama seperti yang perawat yang kerja di rumah sakit, karena kan rumah sakit yang ada juga yang kerja sama dengan asuransi, Ustaz ya. Iya, dia kan merawat orang yang halal, ya, kemudian jasanya halal, mendapatkan imbalan. Nah. Oh, baik Ustaz, syukran. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Baik, kami angkat saja pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang tua saya Ustaz 7 orang bersaudara, dan orang tua saya sebelum pembagian harta warisan meninggal dunia. Pada saat pembagian warisan, orang tua tidak diberikan bagian dengan alasan sudah meninggal dunia. Ya, padahal anaknya termasuk saya, jadi saya juga tidak mendapatkan bagian. Pertanyaan Ustaz, apakah memang demikian aturan sesuai ajaran Islam? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaannya, datanya kurang lengkap. Nah. Apakah meninggal itu setelah meninggalnya yang punya harta atau sebelum? Orang tuanya Ustaz. Ya. Nah. Kalau meninggalnya sebelum meninggalnya yang punya harta warisan yang mau dibagi, dia memang tidak dapat. Tapi yang punya harta warisan meninggal, lalu pembagiannya masih ditunda. Keburu meninggal salah satu anaknya. Ini berarti anak yang meninggal ini berhak mendapat warisan sama dengan anak yang lain yang masih hidup. Dan warisannya diberikan kepada ahli warisnya, anak dan istrinya dan orang tuanya. Wabillahi taufik. Satu pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, saya berinvest dengan teman membuka klinik. Dalam MOU tertulis setiap bulan bisa memanfaatkan pengobatan atau perawatan di klinik gratis dengan batas maksimum 2,5 juta setiap bulan selama 1 tahun. Perjanjian MOU. Qadarullah, saat penandatangan MOU, saya diberikan paket hadiah. Apakah paket yang sudah saya terima atau gratisan yang akan saya dapatkan setiap bulan ini termasuk riba, Ustaz? Ini dapat imbalan dari dana investasinya. Nah. Ya, pada dasarnya boleh, tapi tentu akan menggerus usaha tadi karena harus mengeluarkan biaya hadiah untuk si investor. Nah. Yang tidak boleh itu kalau akad pinjaman, berarti dia dapat manfaat dari pinjaman. Ya, ini bukan pinjaman investasi. Bisa jadi efeknya karena beban klinik semakin besar, bisa jadi keuntungan habis. Bisa. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Ustaz, kita berikan satu pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan yang ingin bertanya di line telepon dalam bab hibah secara khusus. Kita angkat. Halo. Nah, silakan akhi. Sudah masuk? Halo, silakan. Baik, tampaknya terputus. Saya berikan kesempatan kembali di 0218236543. Nah, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak di mana? Ana Taufik dari Bekasi, Ustaz. Baik, Taufik, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, Ana kan sudah lama berhenti resign dari pekerjaan, sudah cukup lama, sekitar 10 tahun lebih lah, Ustaz. Kemudian
Ana hidup alhamdulillah ada dari warisan Ustaz. Cuman ana jujur merasa merasa diri ana tuh tidak produktif lah. Soalnya ana sudah coba usaha terus kerja, tapi hasilnya malah nggak ada lah Ustaz. Jadi hidup ana itu banyak dari warisan Ustaz. Walaupun ana juga sebenarnya mengurus warisan itu seperti surat-surat kayak tanah tuh anak ngurus sebagai yang tertua Ustaz ya. Anak 3 bersaudara dan alhamdulillah ada sebagian sudah anak jual, anak bagi sesuai syariat. Intinya yang anak tanyakan Ustaz, anak merasa apa kurang bersyukur atau gimana? Hidup anak ini selama 10 tahun itu dari warisan Ustaz, apakah itu berdosa atau gimana Ustaz? Silakan. Wallahu a'lam. Ya. Hidup dari warisan apakah berdosa? Jawabannya tidak, itu harta Anda. Warisan itu harta yang Allah berikan kepada Anda, milik Anda. Ya, mau Anda pakai dihabisin, ya tidak ada masalah. Mau Anda kembangkan, alhamdulillah. Tidak ada sebuah dosa. Adapun ternyata belum bisa mengembangkan, maka bersabar. Ya. Terus belajar, terus lihat orang lain bagaimana, kalau bisa magang dulu di tempat orang lain. Ya, teman-teman yang punya usaha yang kelihatannya maju, minta jadi bantu-bantuin dia tanpa ada gaji, sehingga ketika Anda sudah mengerti, Anda pasti punya warisan modal untuk dikembangkan. Ya, belajar. Dan yang penting selalu minta kepada Allah Azza wa Jal untuk dimudahkan urusan di dunia Anda dan di akhirat Anda. Cukup. Itu. Cukup. Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi penguat dan pencerahan, dan semoga Allah mudahkan ikhtiar dan usaha Bapak, barakallah fiik. Ini pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Kami persilakan Ustaz. Wa akhwati fillah, memang rasa kasih sayang orang tua kepada satu anak berbeda dengan anak yang lain, itu di luar kemampuannya. Allah yang memberikan rasa itu. Allah yang memberikan rasa cinta tersebut, sehingga berbeda perlakuan orang tua dengan anak lainnya. Tapi ini jangan sampai menyebabkan orang tua menzalimi anaknya dengan melebihkan dalam pemberian hibah dengan alasan anak ini ya mirip sama orang tuanya dan seterusnya, bukan karena ada alasan hajah yang sudah dijelaskan tadi. Dan ini bukan pendek efek negatifnya. Ini akan tumbuh saling kebencian di antara anak-anak ini saat orang tuanya hidup apapun meninggal, sehingga orang tualah yang mendidik anak-anaknya menjadi tidak akur satu dan lain, tidak saling bersilaturahim, karena sewaktu orang tua hidup dia melebihkan pemberian satu dari yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, ala yasurruka ayyakunu laka fil birri sawa. Pada Bashir, tidak inginkah engkau anak-anakmu semuanya sama berbakti kepadamu? Ya oleh Bashir, tentu ya Rasulullah. Kalau begitu jangan engkau lakukan memberikan hibah yang satu dan lainnya tidak. Berlaku adillah. Allahu wali taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Ustaz Dr. Wanti Tarmizi hafizahullah taala atas faedah ilmu yang bermanfaat pagi ini dalam bab hibah, dan masih ada sejumlah ketentuan dalam syariat Islam terkait dengan hibah. Kita akan sambung kembali di kesempatan Kamis yang akan datang. Dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan. Silakan disimak kembali dan diikuti program kajian muamalah dalam pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih di setiap Kamis bersama Ustaz Dr. Wanti Tarmizi hafizahullah taala. Demikian, dan kita akhiri kajian pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayatul Hajj. Ayatul Hajj. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Ayat-ayat Al-Quran seputar haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.